Oke, selamat pagi kawan-kawan. Saya kedatangan motor Xeon GT ya. Ini Xeon GT. Ah, Xeon GT 125 cc. Itu katanya yang punya motor itu 1 tahun 2 kali turun mesin ya. 1 tahun 2 kali turun mesin. Itu dia punya 2 kali turun mesin itu kehabisan 3 jutaan ya. 1 tahun 3 jutaan bagi untuk mesin doang itu. Perawatan mesin 1 tahun 3 jutaan. Mesinnya aja ya, belum termasuk oli kampas ya. Itu kita dengar suaranya ini. Nah, ini suaranya begitu kasar ya. Itu telinga saya mau dengar itu apanya yang rusak itu nggak bisa sama sekali lagi. Nah, ini saking kacaunya. Ini yang saya punya konten, apa yang saya ngomong itu semua fakta ya, bukan rekayasa. Saya tidak memihak pada siapapun. Nah, tidak memihak sama siapapun. Bagi yang dia bilang kau konsumen biasa bawa sini, pasti keluhannya sudah besar sekali ya. Sudah besar sekali. Ini motor dari langganan bawa orang baru ya ke sini. Langganan saya yang lama, motornya sudah saya bikin bagus, jadi dia dia punya saudara lagi ke sini ya. Nah, ini sebenarnya memang sudah kasar sekali suaranya ya. Itu 1 tahun 2 kali, bayangkan. Dari segi bautnya saja pemasangan sudah tidak jelas ya. Dari segi ini baut ini, nih. Ini baut zat kasar, bisa baut jadi baut 10. Aslinya kayak gini. Ini hilang. Ini baut 10. Nah, nih. Baut aslinya kan begini. Bisa pasang kayak gini. Dari sini saja kita sudah kasar lalu. Udah nggak jelas ya. Udah nggak jelas. Nah, oke, kita bongkar dulu, lihat apa yang rusak. Supaya kawan-kawan juga bisa tahu. Yang penting hati-hati. Banyak bengkel yang baru-baru buka, nggak punya ilmu, skill, pengalaman, sudah buka sendiri asalkan ada modal dikit ya. Itu yang perlu hati-hati bagi kawan-kawan. Kalau bagi yang masih pemula, belajarlah didampingi sama yang sudah senior. Oke, kita buka semua dulu ya. Oke kawan-kawan, kita sudah pisahkan tulang sama mesinnya ya. Ini banyak kotoran nih. Nah, ini pasir semua ini. Nah, ini kita mau cek apa yang dibilang rusak. Saya ini bekas bengkel ya, bekas bengkel punya tangan, bekas bengkol saya bilang ya. Ini yang saya bilang 1 tahun 2 kali turun mesin. Nah, ini kan sebenarnya motor Xeon GT itu kan tahan ya, sebenarnya mesin itu tahan. Cuma penanganannya itu yang salah ya. Penanganannya itu yang salah. Ini yang saya cek bagian sini itu masih aman di sini. Bagian CVT itu saya bongkar. Kita dari lihat dari samping ini saya sudah enak ya, sudah aman dan bermasalah bagian sini. Cuma paling di servis doang. Yang paling bunyi sekali di sini. Cuma kita nggak tahu apa yang bunyi lagi karena saking kasar bunyinya ya, saking kasar bunyinya. Oke, kita buka semua, kita cek apa yang bikin dia suaranya kasar. Kita cek apa yang sempat diganti sama bengkel lain ya. Oke kawan-kawan, kita sudah buka semua ya. Ini dia punya piston itu kena. Ini habis cacat semua ya. Ini cacat semua nih. Nah. Ya. Ini bloknya. Nah, ini bloknya habis kena nih. Habis cacat semua. Ini yang kita bikin ini kenapa dia bisa turun mesin itu tangan pistonnya masih bagus ya. Bapaknya bilang ganti belum lama. Itu dia punya lahat. Itu yang saya bilang hati-hati. Kalau turun mesin mesti ganti lahat keras kiri kanan. Kalau seandainya ganti tangan ya, biar lahat keras itu nggak diganti. Itu bisa menyebabkan motor mengaung kalau dia punya suara lahat keras. Nah, ini ya. Ini kalau kita ganti tangan piston wajib diganti ya lahat keras. Wajib.
Ini wajib diganti, jangan sampai tidak diganti, cuma ganti tangan piston. Itu 2 kali kerjaan, 2 kali kerja. 2 kali kerja itu kenapa bisa begitu? Di saat kena bensin, ini sudah mengeras. Apalagi kalau dicuci pakai bensin ya. Ini bang, ini tidak boleh dicuci pakai bensin. Itu cuma sekedar dilap-lap doang ya, sekedar dilap-lap doang. Kalau seandainya diganti baru. Nah, kalau bisa dicuci bensin mesti hati-hati, jangan sampai masuk di dalam. Bensin tidak boleh sampai masuk ke dalam, itu bersifat, kalau bensin bersifat namanya kering ya, bersifat kering, supaya tidak terjadi kekeringan bagian dalam lahat bambu ya, lahat bambu tangan piston. Itu yang perlu disimak baik-baik. Kalau seandainya ganti tangan piston, lahat keras wajib diganti walaupun dia belum goyang. Itu bukan masalah goyang goyang, kita nggak mau kerja 2 kali, nggak mau kerja 2 kali. Ini yang dinamakan, yang bapak bilang itu dari awal, 1 tahun 2 kali tool mesin. Itu bagaimana nggak tool mesin, itu bisa 1 tahun bisa 2, 3 bahkan 4 kali tool mesin. Kalau kerjaannya begini ya, kerjaannya begini, ambul aduk, itu dinamakan ambul aduk. Dia ganti tangan piston doang, tapi lahat keras nggak diganti, itu percuma saja. Di sini wajar lah banyak bengkel motor-motor ugal-ugalan ya. Nah, motor ugal-ugalan sering lewat lalu lalang di sini, plafonnya nggak jelas, sering berisik, itu namanya meresahkan. Nah, ini yang saya bilang, itu dibilang kasih pelajaran bagi yang punya motor. Hati-hati, jangan asal masuk bengkel. Inilah menyebabkan ya, kalau uang terus begini ceritanya. Ini saya bukan dibilang merusak nama bengkel ya, itu saya tidak anggap mereka itu bengkel. Itu kebanyakan bengkel pemula yang baru dibuka, itu sudah berani tool mesin motor orang punya ya. Itu akhirnya menyebabkan motor di wilayah kami sering rusak. Itu sering rusak. Oke, kita ganti semua, ganti lahannya aja. Tangan piston masih aman, kita nggak ganti tangan piston, kita cuma lap-lap aja, lap-lap bersihkan. Ini bagian dia punya blok semua kita bersihkan, kita pasang balik. Oke, kita cek dia punya suara, otomatis blok piston pasti diganti. Ini bukan sistem bubut ya, ini sama dengan, tidak salah, dengan MT ya, Mio MT 125cc. MT 125cc, jadi kita ganti blok piston. Oke, simak terus kawan-kawan supaya dapat ilmu lebih banyak dari pengalamannya. Nah, oke kawan-kawan, kita sudah pasang ya. Ini sudah dalam pemasangan, sudah tahap pemasangan. Tadi kita bersihkan ini bagian sini semua nih. Tadi kan di video itu yang pertama itu kan kotor sekali kan, penuh dengan kotoran. Itu 3 jam ya saya bersihkan. Ini yang punya motor dia bilang apa, 1 tahun 2 kali tool mesin. 1 tahun 2 kali tool mesin, itu ditafsirkan sih hampir 4 juta ya. Hampir 4 juta. Tapi kalau dia tool mesin, itu belum termasuk ganti ring piston ya, ganti blok. Itu belum termasuk. Sampai orangnya memang dibilang wah sakit hati, putus asa gagal motor ini ya. Ini yang saya bilang, makanya hati-hati jangan sampai masuk ke bengkel-bengkel. Itu bengkel-bengkel yang tidak jelas ya. Baru pemula sudah buka sendiri, itu memang katanya sih memang sudah buka lama ya, sudah buka lama karena dia masuk anak buah asal-asalan. Yang kerjakan mungkin anak buahnya ya, jadi tidak dipantau sama mekanik yang handalnya, tidak dipantau, dibiarin bekerja sendirian. Akhirnya terjadi kerusakan motor orang, konsumen itu merugi. Kerugiannya bukan main-main ya, bukan main-main. Akhirnya yang punya motor dia tadi bilang sakit hati, putus asa. Bapaknya sama anaknya datang tadi. Ada satu motor lagi katanya supply 125 pun begitu juga. Pas di situ bengkel situ juga ya. Bikinnya di situ juga. Itu katanya di tool mesin juga, tapi enggak, itu belum saya bikin ya. Saya bikin ini dulu baru saya bikin supply 125. Kalau memang orangnya mau bawa sini ya. Nah, dia cuma tes ini motor ini dulu. Kalau bagus dia bawa lagi, dia punya supply 125. Ya, silakan saya bilang ya. Oke, kita kasih bukti ya kawan-kawan. Kalau kita nih kerja nih memang bagus, nggak asal-asalan, yang penting kerja rapi, itu aja. Simak terus kawan-kawan, kita pasang dulu lah supaya cepat.
Enggak banyak itu, enggak banyak ini itu. Oke, kita langsung ke intinya pemasangan semua. Nanti kita lem semua. Yang penting oli ini halus jalan ya. Oli pom ini enggak boleh sampai dia punya ini ini masuk oli dalam, ini enggak boleh sampai kena kotoran nih, harus bersih ya. Nah nih, oke, simak terus kawan-kawan, kita pasang semua. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Ini motor yang 1 tahun 2 kali turun mesin sudah hampir jadi ya, udah hampir jadi. Tinggal kita naikkan mesinnya dari tulangnya itu, kita pasang, sudah kita cuci semua ya. Tinggal kita nanti tes dia punya suara, tinggal isi oli. Nah, dia habis masih enggak 1 tahun 2 kali turun mesin. Itu sih saya enggak yakin ya, motor masa begitu ya, satu tahun 2 kali turun mesin itu sih gimana ya. Itu sudah kerugian bukan main-main ya. Nah, itu sih sebenarnya enggak ada yang cerita gitu sih. Oke, kita pasang semua dulu, kita nyalakan. Oke kawan-kawan, kita sudah pasang semua ya, tinggal kita hidupkan aja nih. Motor ini memang penyakitnya bukan main-main ya, banyak penyakit nih motor ini. Jadi kita sudah rapikan bagian mesin ya, bagian mesin kita sudah rapikan. Nah, itu cuma mesin aja ya. Boom, yang lain-lain kita tes, nyalakan. Nah, ini oke ya, sudah. Menurut kawan-kawan gimana mesinnya? Itu dibilang pelatuk klep sama noken as itu sudah KW ya, sudah KW, sudah diganti sama bengkel lain. Udah diganti sama bengkel lain ya. Itu bukan originalnya. Kemarin saya sempat tanya dia punya noken as yang original kemana, malah dia punya istri sudah timbang ya, udah ditimbang jadi besi tua. Itu yang saya sangat disayangkan. Itu sudah pasti, saya pikir itu noken as pasti tidak rusak. Tapi tidak rusak pasti disuruh ganti gitu loh. Nah, yang penting kita bikin selalu lumayan halus ya. Nah, itu yang saya bilang pelatuk klep enggak, yang bagian mesin sebenarnya enggak boleh yang KW-KW ya. Bila perlu original, kalau bisa yang berkualitas. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Hati-hati. Itu bengkel ada di mana-mana, jangan asal masuk bengkel, jangan sampai kayak gini. 1 tahun 2 kali turun mesin. Itu sudah habis mencapai 4 jutaan ya, 4 juta itu. Nggak salah orangnya bilang ya. Kerugiannya itu pun masih berlanjut terus ya. Motor ini bermasalah terus. Nah, oke, terima kasih. Selamat siang.